Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ikhwatu iman rahimakumullah, para musyahidin al-kiram yang sedang menyaksikan video ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kesempatan kesehatan itu masih bisa kita maksimalkan untuk beribadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari amal soleh, dari ibadah-ibadah yang kita telah lewati, dapat menjadikan pahala yang begitu berlimpah dan juga menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah singkat yang berkaitan dengan istiqomah dalam ajaran Allah atau dalam agama Allah. Sering kita dapati orang-orang menganggap bahwa istiqomah itu merupakan suatu hal yang baik, suatu hal yang penting. Namun ketika kita mau meneliti lebih dalam, ternyata istiqomah itu bukan menunjukkan sesuatu yang baik ataupun buruk, tetapi istiqomah itu merupakan kata yang netral yang tidak menunjukkan baik ataupun buruk. Seperti yang kita lihat di arti itu, bahwa istiqomah itu merupakan tegak, lurus, atau tetapnya seseorang dalam satu kondisi keadaan. Itu yang disebut dengan istiqomah. Makanya tidak setiap istiqomah itu baik dan tidak setiap istiqomah itu buruk, tergantung nanti apa objek istiqomahnya, dalam hal apa dia beristiqomah. Ketika misalkan kita dapati ada orang yang beristiqomah terus menerus melakukan kemaksiatan, artinya dia juga beristiqomah. Seperti halnya orang yang selalu melaksanakan sholat misalkan tepat waktu, maka dia pun disebut dengan istiqomah. Nah, maka dalam hal ini saya memberikan judul istiqomah dalam ajaran Allah. Karena apa? Karena sebetulnya sekarang kita dapat melihat bahwa banyak orang juga yang ternyata istiqomahnya itu di luar agama Allah. Mereka istiqomah dalam kemaksiatan, dalam kesalahan. Mereka tidak mau mengakui bahwa itu salah. Mereka terus melakukan itu dan sampai lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus mengusahakan diri untuk istiqomah dalam ajaran Allah. Apa yang disebut dengan istiqomah dalam agama Allah? Yaitu ketika akidah kita, lisan kita, perbuatan kita sejalur, lurus dalam koridor yang sama, yaitu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya ikhwatu iman rahimakumullah, yang berat itu bukan sakitnya, bukan sehatnya, bukan kaya atau miskinnya, tetapi yang berat itu apa? Istiqomahnya. Nah, mungkin banyak orang yang sehat, tapi apakah mereka bisa istiqomah dengan kesehatannya untuk beramal soleh? Atau misalkan ada orang yang sakit, apakah mereka bisa istiqomah dalam menghadapi sakitnya, terus bersabar dan lain sebagainya? Karena ini merupakan suatu hal yang berat sebetulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, dalam ayat tersebut digunakan kata Rabb yang berarti Tuhan yang mengatur dan mengurus semesta alam, termasuk rizki kita, jodoh kita, kehidupan kita dan lain sebagainya. Hidup mati kita telah diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yakin hidup kita telah diatur, telah diurus, harusnya kita beristiqomah. Kita yakin memantapkan diri untuk beriman walaupun dalam kondisi sulit dan lain sebagainya. Maka sebetulnya dari ayat tersebut kita dapat meyakini, dapat memahami bahwa kita telah diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka merasa hidupnya sulit, susah, merasa hidupnya terbebani sehingga tidak dapat melaksanakan hidup dengan nyaman dan tentram, itu karena mereka tidak meyakini dengan seutuhnya bahwa Allah itu yang mengatur dan mengurus. Mereka hanya menyandarkan kebutuhan mereka, keperluan mereka di dunia ini kepada diri mereka sendiri,
atau kepada keluarga, kepada teman kerabat, sehingga ketika mereka berharap kepada manusia, maka mereka akan banyak kecewa. Tapi ketika berharap dan yakin terhadap ketetapan Allah, maka insya Allah kita akan lebih damai, lebih tentram, dan nyaman dalam menghadapi hidup ini. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, sebetulnya kita itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menjalani hidup, bukan untuk mengatur, bukan untuk mengurus. Karena kalau mengatur dan mengurus itu sudah ada Allah yang menjalankan. Tapi kita dituntut untuk menjalani hidup sesuai tentunya dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Jangan sampai kita menjalani hidup seenaknya, semau kita, karena kita akan binasa. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita kuatkan keimanan kita, kuatkan keistiqomahan kita dalam agama Allah, agar kita menjadi orang-orang yang terus mendapat rahmat Allah. Kita dapat menjadi orang-orang yang hidup dalam kedamaian, ketentraman. Karena sebetulnya ini istiqomah dalam kehidupan, dalam menjalani hidup, dalam agama adalah ketika kita benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang mengatur semesta alam. Karena sebetulnya masalah takdir itu sudah ada Allah yang menjamin, sudah ada yang Allah yang mengatur. Maka tugas kita hanya istiqomah menjalani semua itu dengan kesungguhan, dengan hal-hal yang Allah sukai, dengan hal-hal yang Allah senangi, tanpa melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dapat menjalani hidup dengan dua perkara, yaitu yang pertama sabar dan syukur. Sabar ketika mendapat ujian, musibah yang tidak baik, tapi kita masih tetap sabar. Dan ketika kita ditimpa suatu hal yang menyenangkan, maka kita bersyukur. Nah, maka ketika kita sudah bisa melakukan dua hal ini, yaitu sabar dan syukur, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, tentram, damai hati kita. Walaupun misalkan orang menganggap kita kesusahan dan lain sebagainya, tapi karena kita yakin bahwa Allah yang mengatur dan mengurus, dan kita juga mengudahkan dua prinsip hidup ini, yaitu dengan sabar dan dengan syukur, maka insya Allah kita akan hidup menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, dan tentunya kita akan lebih bisa beristiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah bisa menjalani hidup dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, maka kita akan mendapatkan dua hal yang terdapat dalam ayat tersebut dalam surat Al-Ahqaf tadi, yaitu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kita tidak akan takut menghadapi masa depan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah telah mengatur dan mengurus setiap langkah kita, setiap urusan kita pasrahkan semuanya pada Allah. Yang penting kita ikhtiar. Kemudian walahum yahzanun, maka kita pun juga tidak akan bersedih hati, tidak akan terlalu gelisah memikirkan masa lalu yang sudah lewat, karena kita yakin bahwa itu sudah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Yang penting bagaimana caranya kita merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih beriman, lebih beristiqomah dalam agama Allah, agar kita menjadi orang-orang yang damai, tentram, nyaman dalam menikmati menjalani hidup ini. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi para musyahidin semua yang menyaksikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.